got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai hukum pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan saya Putriani sebagai pemateri pertama dan rekan kelompok saya Nur Anissa sebagai pemateri kedua. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi pasar modal. Pasar modal adalah mekanisme keuangan yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk menggalang dana jangka panjang dari publik melalui perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan sukuk. Pasar mendapatkan modal yang dibutuhkan guna mendanai kegiatan bisnis, sementara masyarakat dapat berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari instrumen tersebut. Adapun tujuan pasar modal adalah mempercepat ikut sertanya masyarakat dalam kepemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar modal. Bentuk-bentuk pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat di mana aset keuangan yang baru diterbitkan atau dibuat untuk pertama kalinya dapat diberi dan dijual. Pasar ini adalah tahap awal di mana siklus kehidupan keuangan suatu aset. Pada pasar primer, perusahaan atau pemerintah menjual saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya kepada investor pertama kali. Transaksi di pasar primer melibatkan perusahaan yang memperoleh dana baru untuk pengembangan atau ekspansi. Nah, adapun bentuk pasar yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana aset keuangan yang telah diterbitkan di pasar primer dapat diperdagangkan di antara investor. Di pasar sekunder, investor membeli dan menjual aset yang telah ada, seperti saham atau obligasi tanpa melibatkan perusahaan yang menerbitkannya. Pasar sekunder memungkinkan likuiditas yang lebih tinggi dan memberikan kesempatan bagi investor untuk membeli atau menjual aset kapanpun mereka inginkan. Instrumen pasar modal. 1. Saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Jika kalian menanam modal di suatu perusahaan, maka kalian ikut adil dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Dilihat dari manfaat saham, dibagi menjadi saham biasa dan saham preferen. Bukti penjelasannya. 1. Saham biasa atau common stock adalah suatu sertifikat atau piagam yang dimiliki fungsi sebagai berikut. Pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang dimiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. 2. Saham preferen atau preferred stock adalah saham pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suatu lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak dileser. 3. Saham istimewa, yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemegangnya dibanding pemegang saham lain, atau golden share. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham berwarna. 2. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang
dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan, misalnya perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan pembeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. 3. Derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham derivatif yang ada di Indonesia, berupa warat dan ringgit. A. Warat yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. B. Rig yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli suatu saham baru yang ada akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu. Dasar hukum pasar modal. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 KMK 0110 sampai 1999 tentang pencabutan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645 KMKM 010 pada tahun 1995 tentang pemilikan saham atau unit, penyertaan reksadana oleh pemodal asing. 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647 KMK 010 1995 tentang pembatasan pemilikan saham perusahaan efek oleh modal asing. 7. Keputusan Presiden Nomor 1717 sampai 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 97 sampai 1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 1998.